Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Hadratul mukarramin para ulama jadi pandai mulut mengenai tokoh-tokoh masyarakat, lebih khusus para orang tua kami, para guru kami, dan jamaah masjid As-Sa'idin yang dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah wa syukurillah kita bisa hadir di dalam rutinitas kita Majelis Duha Nasional yang pada kesempatan kali ini kita berada di Masjid As-Sa'idin dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan Allah selalu berikan taufik, hidayah dan inayah kepada kita. Amin Allahumma amin. Dan tentunya Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, tak lupa kita mengirimkan sholawat merangkaikan salam kepada baginda Rasul Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Tentunya dengan suatu harapan yang besar kelak kita semua yang hadir di sini akan mendapatkan bagian percikan-percikan syafaat dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, sekali lagi alhamdulillah wa syukurillah saya bisa bermuwajah kembali perdana saya Bapak Ibu setelah vakum dari dunia bukan dunia persilatan, dunia pendakwahan ya, dunia ceramah berceramah. Terakhir saya isi majelis duha kalau tidak keliru 2019 atau 2020 sekitar itu Bapak Ibu. Allah berkehendak lain baru diberi kesempatan pada saat hari ini. Itu pun dengan berbagai pertimbangan. Karena Mas Harno berkomunikasi terus bagaimana bisa membersamai Bapak Ibu semua dalam rutinitas ibadah yang insya Allah penuh barokah ini. Dengan mengucap basmalah bismillahirrahmanirrahim, saya iakan Bu. Iya Mas tadi nanti kalau kira-kira tidak memungkinkan saya off dulu ya, saya izin lagi ya. Itu sampai beberapa kali itu Bu. Aturan berapa tuh Mas? 2 bulan yang lalu, 3 bulan lalu itu jadwal saya. Tapi 2 hari kemudian atau 3 hari itu saya batalkan, mohon maaf ada hal lain. Kemudian berikutnya lagi ada sesuatu yang tidak saya harapkan, tidak jadi lagi. Nah yang ini saya itu sudah diingatkan semua itu Pak, insya Allah ya. Tapi saya bilang nanti janji dulu sama pengurus MDN. Tapi kalau saya tidak bisa, tidak memungkinkan, saya mohon maaf sebelumnya. Nah ini yang ketiga kalinya. Mau bilang iya macam mana, tidak bilang tidak macam mana. Ya insya Allah, alhamdulillah pada pagi hari ini Allah berkehendak bisa bersama-sama dalam rangka thalabul ilmi, dalam rangka meningkatkan, menambahkan zat kita, bekal kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, pengajian MDN ini, rutinitas kita ini merupakan proses tazkiyatun nafs. Ya. Mungkin Bapak Ibu masih ingat
Apa itu tazkiyatun nas atau tazkiyatun nufus? Itu proses penyucian jiwa kita. Bentuk-bentuk amaliyah hasanah seperti ini bagian daripada penyucian jiwa. Di mana pernah saya sampaikan, mungkin pada masih ingat, ada berapa tahapan, ada takhalli, ada tahalli, ada tajalli. Jadi proses seorang salih, seorang hamba ketika dia ingin sampai kepada Allah, kepada Tuhannya dalam dunia tasawuf itu setidaknya melewati 3 proses itu. Ada yang namanya takhalli. Takhalli itu berarti kita mengosongkan diri kita, membersihkan diri kita, meng-offkan diri kita dari perbuatan-perbuatan yang tidak sesuai dengan syariat Islam, bertentangan dengan ajaran agama, bertentangan dengan Al-Quran maupun Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa kebiasaan-kebiasaan kita yang jelek? Apa kebiasaan-kebiasaan buruk kita yang ada menghiasi dalam diri kita, di dalam rutinitas kita sehari-hari? Sifat kita kan, watak kita kan, perilaku kita kan, itu harus ditotal, diberhentikan Bapak Ibu. Apakah secara bertahap ataupun secara spontanitas, itu kembali kepada diri masing-masing. Apa kebiasaan jelek dalam diri kita, kebiasaan buruk dalam diri kita, yang tahu kita sendiri. Saya sering mengingatkan kadang kepada mahasiswa ini, coba Anda semua ambil kertas putih minimal selembar ini, tulis semua keburukan-keburukan yang ada pada diri kita, tulis kejelekan-kejelekan yang ada pada diri kita. 1, misalnya Pak B pelit, misalnya. 2, P lagi pemarah. 3, P lagi pemabuk. P 4, pezina. 5, P nya apa lagi? P dan P seterusnya Bapak. Jadi itu salah satu rangka kita memperbaiki diri kita. Kita putuskan diri kita itu dari keburukan-keburukan yang ada dalam diri kita. Ini takhalli. Nah, ini kan sebatas refleksi kita Bapak Ibu. Kita refleksikan diri kita dalam selembar kertas putih yang itu nanti akan menjadi pengingat kita. Dan insya Allah kertas itu juga akan menjadi saksi kita di akhirat nanti bahwa kita pernah bermujahadah, berusaha untuk memperbaikan diri kita, menambah bekal kita takwa ilmu. Nah, itu takhalli. Yang tahu diri kita masing-masing. Dalam aspek amanah pun silakan. Aspek sosial kita kan, atau dalam aspek beragama kita kan, dalam aspek ekonomi kita kan, dalam aspek politik kita kan, kita catat keburukan-keburukan itu. Kita lihat ini bagaimana? Tipologi kita masuk dalam kategori yang mana? Yang tahu adalah diri kita masing-masing. Ini namanya takhalli. Setelah kita berhenti Bapak Ibu, mohon maaf, ini saya tidak gurui, tidak mengajari, cuma mengingatkan. Saya mengulang kaji khususnya untuk diri saya sendiri. Muhasabatun nafs. Saya introspeksi diri khususnya untuk diri saya sendiri, dan juga untuk mengingatkan saja tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Takhalli, kemudian tahalli, kita menghias diri kita. Kalau tadi kita berhenti dari perbuatan-perbuatan, kelakuan-kelakuan, sifat-sifat yang bertentangan dengan Al-Quran maupun Al-Hadis, kita isi Bapak Ibu. Kita hiasi diri kita, kita sulap diri kita, kita permak diri kita menjadi lebih baik. Dibuat apa perlawanannya? Kalau tadi P pertama apa tadi Bu? Pelit. Maka lawannya dermawan. Bagaimana kita menjadi pribadi yang sakhi? Kita baik. Kemudian P yang kedua apa tadi itu? Pemarah.
maka bagaimana menjadi diri yang bernyata dan sebagainya. Pokoknya juga dihiasi, dan itu butuh proses. Tidak bisa perubahan karakter itu berlangsung secara spontan, tidak bisa. Integrasi nilai di dalam diri itu, Bapak Ibu, perbaikan-perbaikan yang dilakukan melalui proses tahalli itu butuh tahap, butuh proses. Yang nanti di dalam prosesnya tentu banyak ujian, banyak cobaan, banyak rintangan, dan itulah bagian daripada usaha kita. Ini tahalli. Lalu kalau sudah itu akan ada tajalli. Diri kita siap menerima dari nur Allah Subhanahu wa taala. Nurullah tidak akan masuk ke dalam diri orang yang hatinya kotor, yang tubuhnya kotor, yang pribadinya berisi masih tahalli tadi. Tidak ada. Nur Allah itu akan masuk ke dalam diri kita sehingga kita bisa makrifat kepada Allah, mengenal kepada Allah Subhanahu wa taala. Harus membersihkan tahalli lalu dihiaskan dengan tahalli. Pak, insya Allah kalau kita mengikuti 3 jalan ini sesuai dalam literatur tasawuf, jika Allah berkehendak maka kita akan menjadi hamba yang soleh solehah. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, pada kesempatan ini saya menyampaikan sebuah hadis Nabi. Bismillahirrahmanirrahim. Ruwiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam annahu qala li Abi Dzar al-Ghifari radhiyallahu anhu. Jadi ada sebuah hadis yang diriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana Rasulullah SAW ini berkata kepada Abu Dzar al-Ghifari. Kata Rasul kepada Abu Dzar al-Ghifari, ya Abu Dzar, jaddid safinata fa innal bahra amiqun. Ini kata Rasul, Abu Dzar, jaddid safinah, perbaharui kapalmu, perbaharui perahu. Fa innal bahra amiqun, karena sesungguhnya lautan itu sangat luas, lautan itu sangat dalam. Ai, kata Imam Syekh Nawawi Al-Battani, ahsinil niyata fi kulli ma ta'ti wa tadhar liyahsula lakal ajru wan najatu min 'adzabillahi ta'ala. Jadi kata Rasul begitu, perbaharui kapal Abu Dzar, lautan itu amat luas, lautan itu amat dalam. Perbaiki niat kamu pada setiap perkara-perkara yang akan kamu datangi, perkara-perkara yang akan kamu lakukan, atau perkara-perkara yang akan kamu tinggalkan. Untuk apa? Agar kamu berhasil, agar kamu memperoleh pahala, memperoleh keselamatan dari azab Allah Subhanahu wa taala. Jadi begitu Bapak Ibu. Dan majelis duha ini bagian daripada memperbaharui kapal itu, Bapak Ibu. Ya, dalam rangka memperbaiki kapal itu, mempersiapkan kapal untuk mengarungi lautan yang luas, samudra yang luas, samudra yang dalam, yang penuh dengan perintangan. Wa kataba Imam Umar al-Faruq ila Abi Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhuma. Imam Umar al-Faruq menulis pada Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridhai keduanya. Ini Imam Umar al-Faruq menulis, pemimpin yang Al-Faruq menulis pada Abu Musa al-Asy'ari. Abu Musa al-Asy'ari ini juga merupakan salah satu sahabat Nabi. Abu Musa al-Asy'ari ini dilahirkan pada 21 tahun Qablal Hijrah,
sebelum hijrah. Kemudian wafat pada tahun 44 Hijrah atau 644 Masehi. Namanya Abdullah bin Qais. Nama aslinya itu Abdullah bin Qais, Abu Musa al-Asy'ari ini Bapak Ibu. Abu Musa al-Asy'ari ini salah satu sahabat Nabi yang dekat dengan Nabi juga. Jadi banyak sahabat Nabi yang dekat, salah satunya ya Abu Musa al-Asy'ari, Abu Dzar al-Ghifari. Nah, Abu Musa al-Asy'ari ini banyak kelebihannya. Di antaranya Nabi pernah menjuluki Abu Musa ini dengan serulingnya Nabi Daud. Karena saking indahnya suara Abu Musa al-Asy'ari. Orangnya kurus pendek, kalau dalam sejarah pun begitu Abu Musa al-Asy'ari. Abu Musa al-Asy'ari ini juga terkenal, dia pernah jadi gubernur di Kufah. Dia menjadi terkenal juga pada waktu peristiwa Tahkim. Ketika terjadi pertempuran, ada clash antara Sayyidina Ali bin Abi Thalib dengan Aisyah, istrinya Nabi. Terjadi pertempuran antara Ali dan kelompoknya Aisyah ini. Dan pada waktu pertempuran ini, si Muawiyah ini memihak kepada Aisyah sebenarnya Bapak Ibu. Tapi pada pertempuran selanjutnya ketika Ali bertempur dengan Muawiyah, tiba-tiba Muawiyah Abu Musa al-Asy'ari ini berada pada barisan Ali bin Abi Thalib. Ketika terjadi perang Tahkim, perang itu buntu, terjadi Tahkim, terjadi arbitrase, ya. Ada perundingan dari pihak Muawiyah itu mengutus Amr bin As, politikus dulu, ahli strategi, ahli politik. Sementara dari pihak Ali ini yang diputus adalah Abu Musa al-Asy'ari. Pribadi Ali tidak mau mengutus Abu Musa al-Asy'ari karena pertimbangannya ini kaitannya politik. Maka kalau Amr bin As orang politik harus dihadapi dengan orang yang sejajar atau mungkin yaitu Ibnu Abbas. Tetapi mayoritas pasukan Ali pinginnya Muawiyah, pinginnya Abu Musa al-Asy'ari karena Abu Musa ini orangnya terkenal taat dalam ibadahnya. Orangnya itu polos, lurus saja. Jadi kalau diakali tidak paham ya. Sehingga cerita diakali oleh Amr bin As. Akhirnya Ali pada waktu itu kalah dalam peristiwa Tahkim tersebut sehingga Muawiyah menjadi khalifah. Itu istilah tentang Abu Musa al-Asy'ari dalam kapasitasnya masing-masing. Kata Umar al-Faruq pada Abu Musa al-Asy'ari, "Man khalusat niyatu kafallahu ma bainahu wa bainan nas." Siapa yang ikhlas niatnya, maka Allah akan mencukupinya antara dirinya dan di antara manusia. Maka Allah akan mencukupi apa yang dia kehendaki, kebutuhannya di antara dirinya dan manusia. Wa kataba Salim bin Abdullah bin Umar al-Khattabi ila Umar bin Abdul Aziz radhiyallahu anhu. Dan juga Salim bin Abdullah bin Umar al-Khattab itu menulis kepada Umar bin Abdul Aziz radhiyallahu anhu. Iklam ya Umar, ketahuilah wahai Umar, anna haulallahi lil 'abdi biqadri niyatihi, bahwasanya pertolongan Allah kepada hambanya itu tergantung daripada niat darinya. Faman khalisat niyatuhu tamma Allah, maka barang siapa yang orang yang ikhlas niatnya, sempurna niatnya, maka Allah akan memberikan pertolongan kepadanya. Sebaliknya, wa man naqasat niyatuhu naqasat anhu Allah bi fadli dzalik. Kalau niatnya kurang, tidak full, maka pertolongan Allah juga sesuai dengan sejauh mana keikhlasan yang dia lakukan. Kemudian kata Nabi, wa khuziz zada kamilan fa inna as-safara ba'idun. Jadi nasihat Rasul kepada Abu Dzar, khuz az-zad, ambil bekal, tambah bekal secara sempurna. Karena apa? Fa inna as-safara ba'idun,
Karena safar perjalanan di akhirat itu sangatlah jauh. Nah, saya rasa kalimat ini perlu kita pahami lebih lanjut berkaitan dalam rutinitas Majelis Duha Nasional ini. Saya yakin sekali Bapak Ibu bahwa pengajian Majelis Duha ini bagian daripada khususat, ya, khususat kehamilan. Salah satu daripada penambah bekal kita dalam mempersiapkan perjalanan yang jauh. Nah, ini. Oleh karena itu, jangan sampai kita jarang-jarang Majelis Duha. Kalau memang ada kesempatan memungkinkan, teruslah mengikuti majelis-majelis seperti ini, karena dia merupakan bagian dari bekal yang untuk persiapan perjalanan jauh. Kita perlu ketahui bahwasanya Bapak Ibu semua, bekal itu adalah untuk ibadah kita. Ibadah itu dilakukan karena berasalkan dari ilmu. Ibadah itu merupakan buah daripada ilmu. Ibadah itu merupakan jalannya orang-orang yang bertakwa. Ibadah itu merupakan sahamnya bagi orang-orang yang arif billah. Ibadah itu juga merupakan kebahagiaan bagi pelakunya dan merupakan salah satu cara menuju ke surga Allah Subhanahu wa taala. Itu dengan ibadah. Sehingga kata Allah dalam Al-Qur'an, laqad khalaqnal insana wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah kuciptakan jin dan manusia itu melainkan hanya untuk beribadah kepada. Nah, ini kita perlu merenung Bapak Ibu. Kita perlu berpikir sejenak. Ibadah yang kita lakukan, perjalanan yang kita tempuh, ya, perjalanan yang kita tempuh, ibadah yang kita lakukan dari yang terendah sampai yang tertinggi sesuai harapan kita itu Bapak Ibu, itu sangatlah sulit. Nah, perjalanan itu panjang, sangat sulit. Kadang tanjakan, berbelok segala nanjak, berliku, berbelok, turun naik lagi, bergelombang lagi. Setinjau lalu. Banyak rintangan, banyak cobaan, banyak sekali, singkat kata banyak onak dan duri. Jadi ibadah yang kita lakukan, perjalanan yang kita dambakan itu penuh dengan rintangan-rintangan. Itu suatu keniscayaan Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, suatu keniscayaan. Karena ini merupakan bukti kebenaran daripada hadis Nabi yang berbunyi, ala wa innal jannata huffifat bil makari wa innan nara huffifat bis syahawat. Ketahuilah, surga itu dikelilingi, dilingkupi, diselimuti oleh kesukaran-kesukaran, hal-hal yang tidak menyenangkan. Sebaliknya kalau neraka itu dikelilingi, dilingkupi oleh hal-hal yang menyenangkan. Itu syahwat. Dalam hadis lain, ala wa innal jannata haslun bi rawwatin wa innan nara sahdun bi syahwatin. Susah, penuh tanjakan, itu jalan ke surga. Sebaliknya kalau jalan ke neraka itu gampang, mudah, penuh dengan kesenangan-kesenangan. Sementara kita Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, ketika kita beribadah melewati jalan yang panjang, berliku, sulit, penuh onak dan duri itu, kita ini adalah manusia biasa. Betul Bu? Baru makhluk yang lemah, makhluk yang terbatas. Musuh mengintai kita, rintangan selalu mengelilingi kita. Nah ini, oleh karena itu untuk sukses dalam melewati rintangan-rintangan ini, saya teringat pesan Imam Al-Ghazali di dalam kitab Minhajul Abidin. Ada 7 tahapan yang harus dilalui seorang muslim, seorang salih, kalau dia ingin sukses dalam ibadah dan sampai tujuannya. Yang
pertama adalah aqobatul ilmi wal ma'rifah. Ini tahapan pertama, aqobatul ilmi wal ma'rifah. Kalau ini sukses, dia akan menghadapi aqobatul taubat, tanjakan atau tahapan taubat. Kalau ini sukses dengan segala lika-likunya, dia akan naik ke tahapan berikutnya yang akan dilewati, yaitu aqobatul awaqib, penuh rintangan, tahapan-tahapan yang penuh rintangan. Kemudian setelah dia sukses melewati aqobatul awaqib, dia akan melewati aqobah lillahi wa syukri, aqobah alhamdi wa syukri. Jadi ada beberapa aqobah yang dia lalui Bapak Ibu. Jadi misalkan begini, ketika dia melalui aqobah al-ilmi wal ma'rifah, dia mengetahui dengan ilmu dan pengetahuannya bahwa dia adalah makhluk Allah, diciptakan oleh Allah, tujuannya di dunia hanya untuk beribadah kepada Allah, sehingga dia mengenal Allah di setiap detak jantungnya, tarikan nafasnya, dia hanya untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia mengerjakan apa yang Allah perintahkan semaksimal mungkin dan menjauhi apa yang Allah larang semaksimal mungkin. Dia mengetahui itu. Ketika dia memahami itu Bapak Ibu, dia akan berpikir, saya ini pribadi yang lemah, pribadi yang kotor, pribadi yang banyak dosa. Apakah saya pantas mendekat kepada Tuhan saya? Dari sini dia akan timbul Pak rasa tobat tadi. Lalu dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari kejelekan, keburukan dan kebiasaan-kebiasaan jeleknya. Dia taubat dengan taubatan nasuha. Inilah masuk pada aqobat nasuha. Nah, ketika dia pada tahapan aqobah ini Bapak Ibu, aqobah taubat ini, tanjakan tahapan taubat ini, dia merasakan nyaman beribadah kepada Allah, dia menyesali semua apa yang dilakukannya, lalu berusaha semaksimal mungkin berbuat baik, tidak pernah sedikit pun terlintas dalam pikirannya untuk mengulangi apa yang sudah dilakukannya dari hal-hal yang bertentangan. Ini Bapak Ibu, sehingga kalau dalam tasawuf itu ada istilah maqamat dan aqwal, dan para ulama itu berbeda-beda dalam menentukan maqamat ini. Maqamat itu ya stasiun, tempat berhenti atau tempat keberadaan seorang hamba di sisi Allah. Itu maqam, jamaknya maqamat. Tapi kalau di Jawa orang nyebut maqam itu kuburan, Pak. Mau ke mana? Mau ke maqam. Maqam itu tempat, makanya kuburan. Ini kalau dalam luar tasawuf dimaksud maqamat, keberadaan seseorang hamba di hadapan Tuhan. Dan ini berbeda-beda Bapak Ibu. Tapi umumnya maqam itu yang pertama biasanya itu taubat. Taubat, kemudian zuhud, kemudian faqr, kemudian sabar, kemudian syukur, kemudian ridha, kemudian tawakal. Dan antar ulama itu berbeda-beda. Kenapa ada ulama berbeda-beda? Ada yang duluan, ada yang belakangan. Oh, itu ternyata tergantung kondisi yang dialami oleh ulama itu ketika mencapai derajat itu. Jadi ulama A bisa saja maksudnya kebalik. Ada yang sabar duluan baru syukur, atau syukur bertambah. Ada yang terbalik dulu. Jadi tergantung posisinya masing-masing. Tapi secara umum dia harus melalui makom taubat terlebih dahulu. Dan Imam Al-Ghazali itu dan Imam Al-Busairi termasuk salah satu yang berpandangan bahwa makom yang pertama kali yang harus dilalui itu adalah taubat itu tadi. Jadi ketika orang pada posisi makom taubat ini memahami ilmu tentang taubat, maksudnya itu memahami ilmu tentang taubat, syarat-syarat taubat dan seterusnya, dia akan merasakan hal atau ahwal kenikmatan dalam beribadah.
Orang yang banyak dosa, ketika dia bertobat dengan sebenar-benar tobat, dia akan merasakan lezat ibadah. Dia merasakan nikmatnya beribadah kepada Allah. Tangisannya, desahan nafasnya, itu selalu ingat kepada Allah. Inilah hal. Beda makom dengan hal itu Bapak Ibu. Kalau makom itu dia mapan, tetap, stabil, mapan. Makom itu harus ada daya upaya. Dia diusahakan terus menerus. Tetapi beda dengan hal yang zamannya akwal. Hal akwal yang ada dalam diri seseorang itu bisa datang dengan sendirinya. Bisa datang dan bisa pergi. Suatu saat itu Bapak Ibu, kita bisa dalam berada makom tobat, nikmat sekali beribadah kepada Allah. Terkadang sampai kemana-mana, tangan itu bawa tasbih terus kemana-mana. Kadang kita kemana-mana, simbol-simbol Islam itu dibawa terus kemana-mana. Sebenarnya tidak ada unsur riya di dalam dirinya. Saya yakin orang yang selalu menampilkan simbol-simbol Islam di dalam dirinya, kemana pun dia berada, tidak bermaksud untuk riya. Dia merasakan nikmat di situ dengan aksesoris religiusnya itu, merasa nikmat di situ. Walaupun kadang ada orang yang berpandangan setelah mati. Tapi saya yakin orang yang baru pada makom itu memang dia merasakan lazatnya pada makom tobat. Tapi itu tadi, setiap tingkatan-tingkatan itu pasti ada rintangannya, ada cobaan-cobaannya kembali. Ada ketika seseorang nikmat dalam makom tobat tadi, atau di setiap akobah-akobah tadi, pasti ada rintangan-rintangan yang akan dihadapi. Jadi kembali kepada hal atau akwal tadi Bapak Ibu. Orang yang sedang berada pada makom tobat ataupun makom syukur atau makom yang lain, dia akan merasakan nikmatnya dalam ibadahnya. Tapi tidak menutup kemungkinan yang namanya manusia, iman, yazid, wa yanqus, sebulan bak malaikat. Nah, penampilannya sebulan, tapi tiba-tiba tidak tahan godaan. Ada godaan selanjutnya, hilang kebiasaan-kebiasaan itu. Kembalilah kebiasaan-kebiasaannya itu. Tidak hanya sebulan, bisa 2 bulan, bahkan setahun, bisa lebih dari itu. Nauzubillah min yang tadinya sholatnya tertib, jamaah ke masjid, apalagi sunnahnya tidak pernah ditinggalkan, Quran dan semua ibadah-ibadah dilakukan, tidak tahan cobaan. Namanya rintangan cobaan itu kan banyak Bapak Ibu. Semakin kita giat beribadah, semakin setan itu buat menggodanya. Semakin kencang tuh, kencang kita zikir, kencang juga setan itu musuh-musuh kita. Nah, itu Bapak Ibu. Oleh karena itu, ini bagian dari zat, ya, bekal maksud saya untuk kestabilan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu. Ini makom taubat. Dan orang yang berada pada makom taubat, ya, dalam keberadaannya, saya katakan tadi ada rintangan-rintangan. Apa menurut Imam Al-Ghazali? Dia di saat dia nikmat terlena di dalam makom taubat, akan ada rintangan. Yaitu pertama dunia, yang kedua adalah makhluk atau manusia, yang ketiga adalah setan, yang keempat adalah nafsu. Jadi ketika kita berada pada makom tobat, asik-asiknya kita bermunajat kepada Allah, kita sudah menghias diri taholi, ta'adahali kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. 4 ini akan menggoda kita. Dunia dengan segala macam warnanya, ini akan menggoda kita. Kemudian makhluk, yaitu manusia. Yang ketiga setan, yang keempat adalah nafsu. Oleh karena itu kata Imam Al-Ghazali, kalau ingin selamat, sukses melewati 4 tahapan ini, kuncinya pertama adalah bagaimana kita memanage dunia kita. Saya tidak mengatakan meninggalkan dunia,
Tapi bagaimana kita memanage dunia kita, mengatur dunia itu bisa menjadi ladang amal. Sebab kalau kita tinggalkan dunia itu ada di sekitar kita. Kita berada di dalam dunia. Memang ada sekelompok ulama yang berpandangan dunia itu harus ditinggalkan secara total. Tidak mau lagi berhubungan dengan dunia, sehingga zuhud itu, sikap asketis itu ada yang begitu Pak. Meninggalkan dunia secara total, bukan mati maksudnya. Tidak peduli sama dunia, tapi yang satu lagi tetap di dunia, peduli dengan dunia, memanage di dunia itu. Nah ini, kalau mereka tidak peduli dunia Bapak Ibu, dia akan keluar dari rumahnya, dia keluar pergi ke gunung-gunung lalu menyepi, pergi ke hutan-hutan, pergi ke pinggir pantai, pokoknya pergi ke tempat-tempat sepi, tidak mau berhubungan dengan dunia, hanya beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau sempat orang milih kayak itu semua, tidak ada di jalan raya Pak, tidak ada yang di sini. Semua pergi ke hutan, akhirnya hutan itu menjadi penuh. Tapi ada satu lagi Bapak Ibu, sekelompok ulama yang berpandangan dunia itu tetap ada, tapi tidak nyangkut di hati kita. Silahkan punya kendaraan, silahkan punya kebun sawit luas, punya harta benda yang lain, tapi tidak nyangkut di hati. Nah itulah persoalannya, bagaimana memanage itu. Apakah kita sanggup mengelola itu sehingga dunia itu bagian dari perjalanan kita. Saya teringat kisah ini Bapak Ibu yang diriwayatkan oleh Ibnu Athaillah As-Sakandari, seorang ulama tasawuf dari Mesir, muridnya Syekh Abdul Hasan Asy-Syadzili, pendiri Thariqah Syadziliyah. Jadi Ibnu Athaillah As-Sakandari ini terkenal dengan kitabnya Al-Hikam ya Pak Kiai, Al-Hikam ya. Jadi Ibnu Athaillah As-Sakandari ini punya banyak murid. Suatu ketika muridnya izin kepada Athaillah As-Sakandari ini, guru saya izin mau ke kota, ada keperluan. Oh iya silakan, tapi nanti kalau sampai di kota temuin saudaraku ya si A, minta doa sama dia. Kalau sampai kota temuin saudaraku, minta doa dari dia. Kenapa? Karena dia seorang wali. Suruh minta doa sama saudara gurunya tadi. Ini cerita Ibnu Athaillah Sakandari. Salah satu guru Ibnu Athaillah Sakandari itu bercerita seperti itu di Maroko itu Bapak. Jadi singkat cerita, sang murid sampai di kota dengan bekal informasi yang diberikan gurunya, sampailah murid itu kepada saudara gurunya tadi. Terkejut muridnya. Ketika sampai di sana, rumahnya sangat tidak layak. Rumahnya sangat tidak layak untuk dihuni. Tapi itu baru komen. Tidak layak dihuni untuk orang biasa. Hanya layak dihuni oleh orang-orang kaya, raja dan seterusnya. Kecil ya. Wali, doanya makbul, rumahnya layak istana. Ketemulah yang penjaganya. Kemana si A? Oh dia lagi menghadap raja. Oh tambah kaget lagi. Wali kok berhubungan dengan pejabat? Kok mainannya pejabat? Begitu. Singkat cerita, datanglah saudara gurunya ini, ketemulah di luar, disuruh masuk. Ketika datang ini gurunya tadi, saudara gurunya ini datang dengan kuda yang mewah, kuda yang hebat, baju yang bagus, seperti raja lah memang. Bajunya bagus sekali, kendaraannya kuat, mewah. Kalau sekarang itu mungkin bawa mobil termahal mungkin. Nah, bawa mobil yang mewah dari rumah bupati atau dari rumah gubernur pakai mobil mewah. Akhirnya masuklah ke dalam rumah, tambah kaget lagi. Sesampai di dalam rumah itu, dayak-dayaknya, pembantunya banyak, bajunya bagus-bagus, makanannya banyak, lezat-lezat. Mikirlah muridnya tadi, masa ini wali umum? Kalau itu aku tinggalin lah.
Ini tidak sesuai dengan kriteria dalam ilmu tasawuf ini ya. Tidak cocok ini jadi wali, tidak cocok. Tapi kalau saya tinggal pulang, saya melawan perintah guru saya. Tidak enak saya sama guru saya kalau saya ditanya nanti. Sehingga cerita, dihilangkanlah keraguan-keraguannya. Dia bertahanlah di rumah itu. Lalu kata saudaranya tadi, orang yang ditemui tadi, apakah ada pesan untuk saudaranya? Ya, sampaikan kepada saudaraku, katanya, sampai kapankah dia berhenti memikirkan dunia? Apa bu, Pak? Jadi pesan yang tadi itu saudaranya guru tadi, sampai kapankah gurumu itu sibuk memikirkan dunia? Tambah kaget lagi. Gurunya itu biasa Pak, rumahnya sederhana, kehidupannya sederhana, ya zuhud yang biasa tadi ya, seperti yang pertama tadi. Kok adiknya, saudaranya itu pesannya begitu, sampai kapan guru itu berhenti memikirkan dunia? Wah, tak beres lagi kamu. Tambah tidak jelas lagi Bapak Ibu. Sudah singkat cerita balik, ketemu gurunya. Sudah ketemu, sudah guru. Ada pesan tidak? Tidak ada guru. Dia tidak mau menyampaikan. Mau tahu ya, tidak mungkin seperti itu. Tidak mau dia menyampaikan. Apa kata gurunya? Tidak mungkin saudaraku itu memesankan kepada. Akhirnya disampaikan, wahai guru, saudara guru tadi berpesan, sampai kapan guru itu berhenti sibuk memikirkan dunia? Didengar pertanyaan itu Bapak, langsung menangis sejadi-jadinya. Nangis Bapak. Jadi ini dua kehidupan yang kontradiktif, satu mewah, satu sebalik. Apa kata gurunya? Hadza akhi shadiqun. Sadaqa akhi. Wa sallallahu qalbahu ya minat dunya fi yadihi wa ala zahirihi wa ana akhuzuha min yadi wa indi. Jadi begitu katanya. Benar sekali apa yang dikatakan saudara. Allah telah menyucikan hatinya. Dia hanya meletakkan dunia itu di zohirnya dan di tangannya saja, hanya sebatas perhiasan di dunia saja, fisiknya saja, tidak nyangkut di dalam hati. Sementara saya mengambil dari bagian dunia itu dengan tangan saya taruh di sisi saya, nyangkut di hati saya. Walaupun keadaan zohir saya itu berbalik 180 derajat dengan guru saya. Jadi begitu Bapak. Nah itu, yang satu nyangkut, yang satu tidak nyangkut. Nah inilah tinggalkan dunia itu berarti memanage dunia. Kemudian yang kedua, meninggalkan manusia itu berarti meninggalkan perilaku buruk yang ada pada manusia. Kita tinggalkan seandainya pergaulan kita dengan teman kita, dengan tetangga kita itu menambah kemaksiatan, dia harus stop. Kecuali kalau menambah ketakwaan. Kemudian rintangan ketiga, setan. Kuncinya bagaimana memerangi setan. Yang keempat, nafsu. Bagaimana? Kuncinya adalah bagaimana mengendalikan hawa nafsu. Dari keempat ini yang paling berat adalah nafsu. Nafsu, kenapa? Nafsu itu berbanding lurus dengan diri kita. Dia ada di dalam diri kita. Dia melekat dalam kita. Dia menjadi kendaraan kita. Nafsu itu harus dikendalikan. Inna nafsa la'ammaratun bisu' illa man rahimahullah. Jadi nafsu itu harus dikendalikan. Kalau kita ini sebabnya manusia Bapak Ibu, kita punya nafsu mau makan, nafsu mau bekerja, nafsu mau hal-hal lain, beristri dan seterusnya.
Kalau nafsu itu dihilangkan, maka identitas dan diri kita sebagai manusia menjadi hilang. Oleh karena itu, fitrah nafsu itu harus dikendalikan. Saya kira seperti itu Bapak Ibu. Mudah-mudahan ada manfaatnya, ya, bisa mengangkat di hati kita dan kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kau berhidayah ini. Amin Allahumma. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.